Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik baru SMP Negeri 1 Bandar tahun pelajaran 2021-2022. Marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat hidayahnya. Hari ini kita masih diberi nikmat sehat, keselamatan, sehingga dapat bertemu dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Masih ingat dengan Ibu ya? Nama Ibu Sri Mulyani selaku Kepala SMP Negeri 1 Bandar ini. Anak-anak saya bertempat tinggal di Pagilaran, tepatnya di RT 10 RW 3 Desa Keteleng, Kecamatan Blado. Tentunya kalian sudah tidak asing ya mendengar kata Pagilaran, karena mungkin di antara kalian sudah banyak yang pergi ke sana, karena Pagilaran adalah daerah atau agrowisata. Kalau dulu kalian ke Pagilaran belum kenal Ibu, nah sekarang sudah kenal dengan Ibu. Kalian kalau ke Pagilaran bisa mampir ya ke rumah Ibu di Pagilaran. Saya ucapkan selamat kepada kalian semua yang telah diterima menjadi siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Bandar. Anak-anak, mestinya pelaksanaan pembelajaran untuk tahun pelajaran ini dimulai tanggal 12 Juli 2021 atau pada hari ini. Sudah menjadi kewajiban untuk siswa baru itu sebelum mengikuti pembelajaran menerima materi masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan pembekalan materi MPLS ini tidak seperti biasanya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena pandemi COVID-19 ini belum berlalu. Untuk penyampaian materi nanti sebatas materi teoritis, sedangkan untuk beberapa materi seputar pengalaman belajar dan lingkungan untuk sementara ditunda menunggu pandemi COVID-19 ini berlalu atau berakhir. Tujuan dari diadakan kegiatan MPLS untuk apa? Nah, untuk membantu peserta didik dalam beradaptasi dengan kondisi lingkungan sekolah yang baru. Pengenalan itu mencakup aspek keamanan, kondisi lingkungan, sarana prasarana belajar, dan keadaan sosial sekolah. Maka setelah kegiatan MPLS selesai, diharapkan peserta didik sudah terbiasa dengan kondisi lingkungan sekolah. Selain bertujuan untuk pengenalan terhadap kondisi sekolah, pelaksanaan MPLS juga berfungsi sebagai penumbuh kembangan kreativitas, rasa tanggung jawab, interaksi sosial, pengembangan spiritual, dan kegiatan yang menggali potensi diri peserta didik. Anak-anak sekalian, kalian nanti akan melihat perbedaan antara belajar di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dengan belajar di SMP. Ada materi baru yang belum kalian terima di SD atau MI. Di antaranya yaitu mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian nanti ada TIK. Kemudian ada juga bimbingan konseling atau BK. Semuanya nanti akan kalian terima saat belajar di SMP. Guru-gurunya juga lebih banyak dari SD atau MI tentu saja, karena setiap mata pelajaran akan diajarkan oleh guru yang berbeda. Perlu kalian ketahui, untuk kelas 7 baru ini jumlah siswanya ada 179 siswa dan dibagi menjadi 6 kelas. Berarti nanti kalian atau sudah tahu ya, dari kelas 7A sampai kelas 7F. Wali kelasnya juga harus kalian tahu. Itu berlaku untuk kelas 7, 8, 9. Jadi nanti kalian harus mengenal semua guru yang ada di SMP Negeri 1 Bandar. Kurang lebih ada 32 orang anak-anak. Kemudian tidak hanya guru, kalian nanti juga mengenal tenaga administrasi sekolah atau staf TU yang mengurusi semua administrasi kalian.
Kalau kalian membutuhkan surat-surat keterangan, semisal surat keterangan PKH, kemudian KIP, PIP, nah itu berhubungan dengan staf tata usaha. Kemudian anak-anak, sarana prasarana di SMP Negeri 1 Bandar sudah lengkap. Ada musola, ada perpustakaan, ada laboratorium komputer yang kalian nanti bisa belajar komputer di situ. Untuk laboratorium komputer itu ada 2 ruang. Ada 2 ruang ya, jadi menampung sekitar 75 siswa. Kemudian ada laboratorium IPA, di mana nanti kalian bisa praktek mata pelajaran IPA, khususnya biologi, di ruang laboratorium IPA. Kemudian ada laboratorium tata boga, di mana di dalamnya berisi peralatan memasak yang sangat lengkap, sehingga nanti kalian akan diajari oleh bapak atau ibu guru yang mengampu mata pelajaran prakarya. Dan ada ruang media, ruang batik atau ruang menjahit, ini juga ada, dan yang lain-lain. Nanti akan kalian lihat saat kalian sudah belajar secara tatap muka, maka nanti akan ditunjukkan sarana prasarana atau ruang-ruang yang ada di SMP Negeri 1 Bandar. Untuk jumlah kelasnya, ini ada 18 kelas, 6 kelas untuk kelas 7, 6 kelas untuk kelas 8, dan 6 kelas untuk kelas 9. Anak-anak, untuk mengembangkan kreativitas kalian di SMP Negeri 1 Bandar, ada berbagai jenis kegiatan ekstrakurikuler yang bisa kalian ikuti. Di antaranya ada ekstra BTA, baca tulis Al-Quran, kemudian ada ekstra rebana, ekstra tari, ekstra pencak silat, ekstra karate, ekstra PKS, yaitu yang seperti bapak polisi itu yang mengatur lalu lintas, itu ekstra PKS. Kemudian ekstra olahraga prestasi, entah itu bola voli, entah itu sepak bola, basket ataupun futsal, ada juga panahan. Kemudian ada ekstra UKS dan PMR dan yang lain-lain ya, kalian nanti bisa ikuti. Dan pesan ibu, ikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai bakat minat kalian. Kalian harus pintar-pintar membagi waktu antara mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan belajar, sehingga kegiatan ekstrakurikuler tidak mengganggu waktu belajar kalian. Bagaimana cara belajarnya? Nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang lain yang akan menyajikan materi ini. Anak-anak, MPLS akan dilaksanakan selama 3 hari, dari tanggal 12 sampai tanggal 14 Juli 2021. Materi MPLS cukup banyak anak-anak, nanti akan dibagi-bagi oleh Bapak Ibu guru yang lain. Dan untuk materi ibu adalah tentang wawasan wiyata Mandala. Oh iya anak-anak, tidak usah ditulis ya, nanti akan disampaikan file materi oleh panitia PPDB. Panitia MPLS. Apa sih wawasan wiyata Mandala itu? Nah, kita akan lihat dari arti dan maknanya terlebih dahulu ya. Wawasan itu adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam tentang suatu hakikat. Wiyata itu adalah pendidikan. Mandala itu adalah lingkungan atau tempat. Jadi, wawasan wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur wiyata Mandala itu apa saja? Ada 5 anak-anak. Yang pertama adalah sekolah. Kemudian sekolah ini adalah tempat kalian untuk menuntut ilmu. Yang kedua, kepala sekolah. Kepala sekolah ini yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Bertanggung jawab terhadap siswanya, terhadap gurunya, maupun terhadap staf tata usaha. Kemudian unsur wiyata Mandala yang ketiga, yaitu guru dan orang tua siswa. Bapak Ibu guru nanti akan berkomunikasi dengan orang tua kalian semua untuk memberikan
memberikan perkembangan dari pembelajaran kalian seperti apa. Setiap setengah tahun guru akan melaporkan hasil belajar kalian kepada orang tua, yaitu dengan melalui penerimaan raport. Kemudian unsur Wiyata Mandala yang keempat yaitu warga sekolah. Siapa warga sekolah? Warga sekolah itu adalah semua siswa, semua guru, semua staf tata usaha, semua yang berada di dalam sekolah itu adalah warga sekolah. Dan unsur Wiyata Mandala yang kelima yaitu masyarakat. Masyarakat ini juga membantu untuk perkembangan sekolah, membantu dalam pemantauan terhadap pendidikan yang ada di sekolah. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Fungsi sekolah adalah untuk tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antar guru, pengelola pendidikan, siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana dinamis. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar adalah 1. Ada guru dan siswa sehingga timbul proses belajar mengajar yang tertib. Gurunya yang mengajar, siswanya yang menerima pembelajaran. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Sedangkan untuk prinsip sekolah itu ada 9. Apa saja prinsip sekolah? Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Tanpa sekolah, kalian tidak akan tahu apa-apa. Dan sekolah itu dimulai dari prasekolah ya, dari PAUD sekarang, kemudian SD, SMP, SMA atau SMK, sampai perguruan tinggi. Yang kedua, sekolah adalah sebagai institusi, tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik atau Bapak Ibu guru. Anak-anak sekalian, bimbingan itu lebih dari sekedar pembelajaran. Dalam bimbingan nanti, Bapak Ibu guru akan berperan sebagai orang tua kedua kalian. Jadi orang tua kalian yang kedua itu adalah Bapak Ibu guru. Bisa juga nanti Bapak Ibu guru itu berperan sebagai sahabat kalian. Bisa berperan sebagai saudara atau kakak kalian yang bisa dimintai untuk saling sharing ya dengan Bapak Ibu guru, boleh sharing dengan Bapak Ibu guru. Kemudian prinsip sekolah yang ketiga yaitu sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil merata bagi stakeholdernya. Prinsip yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Itu tadi ya sudah saya sampaikan di awal. Di SMP 1 Bandar itu ada berbagai jenis kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat dan minat kalian ya. Prinsip sekolah yang kelima yaitu sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Nah, potensi-potensi yang ada di kalian nanti bisa dibina oleh Bapak Ibu guru pembimbing di SMP 1 Bandar ini. Prinsip yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Nanti kalian akan dibantu, dibina oleh Bapak Ibu guru bagaimana berdiskusi dalam kelompok, bagaimana bekerja sama dengan teman-teman untuk melaksanakan atau mengembangkan potensi kalian. Kemudian prinsip yang ketujuh dalam sekolah itu adalah sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Anak-anak sekalian,
saya harapkan tidak ada di SMP Negeri 1 Bandar ini anak yang saling mengejek, menghina temannya. Itu tidak boleh ya. Kita semuanya derajatnya adalah sama. Tidak boleh ada bullying di sini. Tahu bullying? Bullying ini adalah mengucilkan temannya. Tidak boleh ya. Kita semua manusia adalah umat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh saling mengejek, saling menghina. Kalau di antara kalian ada yang saling mengejek, menghina, berarti kalian menghina Allah Subhanahu wa taala sebagai yang menciptakan manusia. Jelas ya? Kemudian prinsip sekolah yang ke-8 yaitu sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Anak-anak sekalian, kalian pada saat mendaftar di SMP Negeri 1 Bandar, kalian lihat di situ ada kakak-kakak kelas kalian yang membantu kalian, mengatur kalian untuk antri, untuk mendaftar, mengarahkan, menunjukkan tempatnya dan seterusnya. Itu adalah kakak-kakak kelas kalian yang sudah dibina, sudah dibimbing oleh pembina OSIS di sini. Pembina OSIS, apa itu OSIS? Oh ya anak-anak, OSIS itu adalah salah satu organisasi yang diakui yang ada di sekolah. OSIS adalah organisasi siswa intrasekolah. Jadi satu-satunya organisasi yang ada di sekolah itu adalah OSIS. Kalian lihat kakak-kakak kelas kalian, yang putri juga cantik-cantik, yang laki-laki juga ganteng-ganteng ya. Dan dia mempunyai mempunyai sikap yang baik, mempunyai ilmu, mempunyai contoh teladan untuk kalian lihat. Mereka sudah dewasa ya, sudah bisa membimbing adik-adiknya untuk mengikuti kegiatan pendaftaran, daftar ulang, sampai kegiatan pada hari ini. Ini pengurus OSIS yang juga membantu kalian. Ingin tidak menjadi pengurus OSIS di SMP Negeri 1 Bandar? Kalian semuanya bisa, tapi ya tidak semua ya mestinya, karena untuk pengurus OSIS itu biasanya sekitar 32 siswa, 32 atau 34 siswa, dan itu melalui pemilihan pengurus OSIS. Jadi nanti di SMP 1 Bandar itu juga ada pelaksanaan demokrasi, yaitu pada saat pemilihan pengurus OSIS. Pengurus OSIS ini adalah wakil dari kalian, wakil menyampaikan aspirasi, memberi usulan dan melaksanakan kegiatan, membantu Bapak Ibu guru dalam kegiatan yang nanti berhubungan dengan siswa. Kalau ingin, maka tunjukkan sikap kalian yang baik, yang bisa menjadi kalian berpikir dewasa di SMP 1 Bandar ini. Itu yaitu sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Anak-anak, kalian sudah di sekolah menengah, sudah tidak di SD atau MI lagi. Perilaku-perilaku yang ada di SD atau MI, misalnya biasanya anak-anak kelas 7 itu masih senang lari-lari, kejar-kejaran. Nah itu sudah tidak ya kalau sudah di SMP. Nanti akan diberikan materi oleh Bapak Ibu guru penyaji bagaimana cara belajar di SMP. Kalian nanti tidak boleh keluar kalau sudah masuk ya, kalau sudah tatap muka tidak boleh keluar pada saat ganti jam pelajaran. Boleh keluar pada saat istirahat atau pulang ya. Dan prinsip yang ke-9 anak-anak untuk prinsip sekolah yaitu sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Sekolah memang tempat untuk belajar, tidak untuk yang lain-lain lagi ya. Kalian sekolah tujuannya untuk apa? Untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Jangan sampai sekolah dijadikan untuk tempat yang lain lagi. Misalnya sekolah hanya untuk gaya-gayaan saja, yang penting berangkat pakai seragam, diberi uang saku orang tua, jajan dan seterusnya. Jadi gunakan waktu kalian selama di SMP 1 Bandar ini betul-betul untuk belajar. Semoga apa yang kalian cita-citakan itu nanti dapat tercapai. Untuk meraih cita-cita memang banyak jalannya. Dari pendidikan itu harus dimulai dari awal, dari dari TK dulu ya, dari TK, dari SD, SMP, nanti lanjut ke SMA, SMK,
terus nanti ke perguruan tinggi. Setelah lulus dari perguruan tinggi itulah nanti kalian akan siap untuk bertemu dengan masyarakat, untuk bekerja ya. Nah, awalnya memang harus dari sekolah. Untuk itu anak-anak belajarlah yang rajin, belajar yang sungguh-sungguh, jadilah pribadi yang baik, yang dapat diteladani oleh temannya, ataupun untuk adik kelasnya dan untuk diri sendiri. Anak-anak, untuk materi wawasan Wiyata Mandala nanti akan saya berikan file materinya, dibaca di rumah ya, dipelajari di rumah, karena belajar sendiri ini lebih baik. PJJ itu kalian harus banyak membaca, harus banyak belajar di rumah ya. Dari saya cukup sekian anak-anak. Jangan lupa protokol kesehatan, untuk memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan menjaga dari kerumunan. Pandemi COVID-19 masih belum berlalu dari Indonesia, dari Kabupaten Batang, dari Bandar. Kalau kalian lihat kasus-kasus COVID-19 ini banyak sekali penularannya, penyebarannya, dan kalian mungkin sudah lihat sendiri banyak sudah berjatuhan korban dari pandemi COVID-19. Untuk itu tetap jaga kesehatan ya anak-anak, untuk tetap selalu sehat, tetap makan makanan bergizi, dan menjaga imun tubuh supaya kalian tetap sehat selalu dan dapat belajar dengan baik. Anak-anak, untuk pembelajaran masih menunggu informasi dari Dinas Pendidikan, tapi sepertinya ini harus pembelajaran jarak jauh dulu ya, daring seperti ini. Mohon maaf ini tidak bisa melayani tanya jawab karena tidak bisa bertemu langsung, dan ini hanya sebuah video. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dari saya terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian dapat mengikuti kegiatan MPLS selama 3 hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada satu kekurangan apapun. Akhirnya Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.